Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Bimba, bertemu lagi dengan saya Amanda dari unit Bimba Kebagusan City. Oke, kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan kurikulum dasar di luar kelas hari ke-9. Kali ini mengenai tentang bagan baca Bimba A I U E O. Baiklah sahabat, saya akan menjelaskan bagan kurikulum baca Bimba A I U E O. Baik, kita akan menjawab beberapa pertanyaan berikut ini. Yang A, yang pertama itu apa arti tanda panah yang terdapat pada bagan kurikulum Bimba? Tanda panah yang terdapat bagan kurikulum Bimba memiliki makna sebagai alur-alur yang ditunjukkan untuk materi selanjutnya. Apa arti garis tebal yang terdapat pada bagan kurikulum Bimba? Ialah sebagai syarat-syarat yang harus dipenuhi dan harus hati-hati. Yang ketiga, apa arti tanda seru yang terdapat pada bagan kurikulum Bimba? Tanda seru yang terdapat pada bagan ialah harus hati-hati dan semua syarat harus terpenuhi dari setiap alur materinya. Jelaskan bagaimana cara membaca pada bagan kurikulum Bimba. Caranya yaitu pahami dulu materi pada bagan kurikulum Bimba di dalamnya. Hafi A I U E O memiliki alur HS A I U E O. Lalu perhatikan tanda panah. Alur Hafi BDG KMPSY garis tebal atau syarat yang harus dipahami dulu nih. HS A I U E O. Yang kelima, apa syarat HS A I U E O? Syaratnya yaitu Hafi A I U E O. Apa syarat modul B1A? Yaitu syaratnya D4 Hafika HS A I U E O Hafi BDG KMPSY. Tetapi di garis tebal ini syarat-syarat dari HS A I U E O harus terpenuhi dulu Hafi A I U E O. Pertanyaan yang ketujuh, apa syarat modul B1B? Syaratnya yaitu D4 HVS, Hafi JLNTRC, dan B1A, yaitu ada materi HS A I U E O. Apa syarat D4 HVS? Yaitu syarat D4 HVK, tetapi di sini ada garis tebalnya. Syarat yang harus dipenuhi dulu dua materi, yaitu 4 HVS dan D4 HVK. Materi yang harus dipenuhi dulu 4 HVK-nya. Apa tahap selanjutnya setelah 4 HVK? Tahap selanjutnya ialah 4 HVS dan D4 HVK. Yang pertanyaan ke-10, apa tahap selanjutnya setelah B1A? Yaitu tahap B1B, tetapi ada garis tebal. Syaratnya harus dipenuhi dulu, yaitu syaratnya D4 HVS Hafi JLNTRC. Oke, pertanyaan yang ke-11, apa tahapan selanjutnya setelah B1E? Tahap selanjutnya adalah B1F. Tetapi B1F dan B4, tetapi di sini memiliki garis tebal. Syarat yang harus dipenuhi yaitu B1F. Ya, syarat dari B1F itu ya ialah B1D. Kalau syarat B4 harus terpenuhi, syaratnya yaitu B2. Pertanyaan yang ke-12, apa tahap selanjutnya setelah B4? Tahap selanjutnya ialah B5, tetapi juga memiliki garis tebal nih teman-teman.
syarat yang harus terpenuhi dulu B2-nya. Itulah penjelasan dari saya tentang bagan kurikulum baca Bimba A I U E O. Kita lanjut ke pertanyaan yang B. Yang pertama, apa pengertian tahap persiapan? Tahap persiapan adalah motivator hanya memberikan atau mendengarkan bunyi hurufnya saja dan kalimat kepada anaknya saja melalui berdialog, bercerita. Yang kedua, apa pengertian huruf verbal? Ialah huruf yang diucapkan saja atau dibunyikan saja dan diperdengarkan tanpa memperlihatkan simbol ke anaknya. Yang ketiga, tahap persiapan disebut juga dengan tahap apa? Tahap persiapan disebut juga dengan tahap A, I, U, E, O. Yang keempat, mengapa ada tahap persiapan? Karena ada fondasi yang menumbuhkan minat belajar anak. Yang kelima, apa tujuan adanya tahap persiapan? Tujuannya ada dua, yaitu yang pertama, anak harus terampil huruf A, I, U, E, O. Yang kedua, B, D, G, K, M, P, S, Y, dan A sampai Z. Yang keenam, materi apa yang termasuk dalam tahap persiapan? Yaitu ada HAFI, JLNTRC, HAFI, AIUEO, HAFI, BDG, KMPSY, 4 HAFIS, dan D4 HAFIK, D4 HAFIS, dan D5 HAFIS, 4 HAFIK. Yang ketujuh, bagaimana cara penyampaian motivator dalam tahap persiapan? Yaitu dengan cara ekspresi yang senang dan bahagia, serta dengan metode fun learning. Pertanyaan yang ke-C, yang pertama, apa pengertian dari huruf verbal A, I, U, E, O? Huruf verbal A, I, U, E, O adalah pengucapan bunyi huruf A, I, U, E, O serta memperlihatkan hurufnya. Yang kedua, apa tujuan utama dan tujuan khusus dari huruf verbal A, I, U, E, O? Yaitu tujuan utamanya ialah kegiatan bermain huruf verbal A, I, U, E, O. Tujuan khususnya anak terampil bermain huruf A, I, U, E, O. Pertanyaan ketiga, bagaimana cara motivator mengenalkan huruf verbal A, I, U, E, O? Yaitu dengan cara motivator terlebih dahulu mengenalkan huruf A, I, U, E, O-nya secara perlahan-lahan melalui yel bimba, berdialog, serta bernyanyi. Pertanyaan selanjutnya yang D. Yang pertama itu, apa pengertian dari huruf verbal BDG, KM, PSY? Huruf verbal BDG, KM, PSY adalah pengucapan bunyi huruf BDG, KM, PSY tanpa memperlihatkan huruf simbolnya. Yang kedua, apa tujuan utama dan tujuan khusus huruf verbal BDG, KM, PSY? Tujuan utamanya anak menyukai kegiatan bermain huruf verbal BDG, KM, PSY. Tujuan khususnya itu anak terampil bermain BDG, KM, PSY, mengulang kembali huruf BDG, KM, PSY. Pertanyaan atau soal yang ketiga, bagaimana cara motivator mengenalkan huruf verbal JLNTRC? Yaitu dengan cara motivator mengenalkan huruf JLNTRC secara perlahan-lahan melalui bernyanyi. Pertanyaan yang E, yang pertama, apa pengertian dari huruf verbal JLNTRC? Huruf verbal JLNTRC adalah pengucapan bunyi huruf JLNTRC tanpa memperlihatkan hurufnya. Yang kedua, apa tujuan utama dan tujuan khusus HAFI JLNTRC? Tujuan utamanya adalah agar anak menyukai kegiatan huruf JLNTRC, dan tujuan khususnya ialah anak terampil huruf JLNTRC tanpa memperlihatkan simbolnya. Yang ketiga, bagaimana cara motivator mengenalkan huruf verbal JLNTRC?
yaitu dengan cara motivator mengenalkan huruf JLNTRC-nya secara perlahan melalui bernyanyi, dan itu harus fun learning ya. Yang pertanyaan F yang pertama itu, apa pengertian dari huruf verbal ABC? Yang pertama, jawabannya huruf verbal ABC adalah pengucapan huruf ABC tanpa menampilkan hurufnya. Yang kedua, apa tujuan utama dan tujuan khusus huruf verbal ABC? Tujuan utamanya adalah agar anak menyukai kegiatan huruf ABC, dan tujuan khususnya adalah anak terampil huruf ABC tanpa memperlihatkan simbolnya. Yang ketiga, bagaimana cara motivator mengenalkan huruf verbal ABC? Yaitu dengan cara huruf ABC secara perlahan yang menyenangkan atau fun learning melalui bernyanyi atau berdialog. Sekian jawaban dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan terus belajar.